atani abaitallah ana kaluntani. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terlahir di Jombang pada 4 Sya'ban 1940 bertepatan 7 September 1940 sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Nama Ad-Dakhil adalah pemberian ayahandanya, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang artinya sang penakluk. Terinspirasi sosok perintis kejayaan dan pembaharu Islam dari dinasti Umayyah di Spanyol. Seperti ayah dan juga kakeknya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai titik berangkat dalam memperjuangkan keberdayaan masyarakat sipil, kedaulatan bangsa dan negara, hingga puncaknya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui Nahdlatul Ulama pula, Gus Dur membuktikan sebagai seorang kiai dengan kedalaman ilmu pesantren yang dimilikinya, Gus Dur mampu tampil menjadi pemimpin dan guru bangsa bagi Indonesia yang bineka. Ya, Gus Dur adalah kiai pesantren. Bahkan ia mulai membangun Nahdlatul Ulama dari pesantren. Baginya, pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Fungsi tafaquh fiddin atau penanaman nilai-nilai luhur keagamaan adalah jati diri pesantren yang tak boleh luntur. Namun Gus Dur tak ingin pesantren hanya jago kandang. Ia mulai memperkenalkan cakrawala peradaban di luaran sana. Di saat yang sama, Gus Dur mempromosikan akan tingginya nilai tradisi, dalamnya keilmuan, serta bijaknya para kiai dan kaum santri dalam membina masyarakat menghadapi dinamika kehidupan. Jadilah Gus Dur jendela baru peradaban bagi pesantren. Awal tahun 1970-an, organisasi Nahdlatul Ulama sedang terjerat sistem politik kepartaian rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Nahdlatul Ulama yang dalam isyarah Syekhona Khalil Bangkalan adalah tongkat Nabi Musa melawan culasnya rekayasa dan kelaliman Fir'aun. Tiba-tiba tak berkutik di bawah langgam dan ritme permainan kekuasaan Orde Baru. Kebesaran Nahdlatul Ulama tereliminir menjadi bagian kecil sebuah partai politik yang tak berdaya. Lebih dari satu dasawarsa, situasi pelik itu bergelayut hingga muncul kesadaran dan keberanian para kiai bijak bestari bersama serombongan anak muda yang mencari jalan keluar, mengembalikan Nahdlatul Ulama ke jati dirinya semula. Para kiai itu ada nama Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Maksum, dan sejumlah pribadi teladan lainnya. Di kalangan mudanya, Gus Dur adalah sang komandan, bersama Fahmi Saifuddin Zuhri, Mustafa Bisri, dan sejumlah nama lainnya. Dipimpin Gus Dur, anak-anak muda itu tak lelah membeber peta, mengais data, mencari model, menggali intisari perjalanan sejarah khidmah Nahdlatul Ulama, hingga diperoleh sebuah kesadaran kunci. Tongkat Nabi Musa, Nahdlatul Ulama itu harus dikembalikan ke tangan para ulama. Nahdlatul Ulama harus kembali kepada garis atau khitah didirikannya pada tahun 1926. Gagasan itu pun dirumuskan, diketik rapi, diajukan sebagai ketetapan penting dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983 dan dikuatkan sebagai keputusan Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tahun 1984. Keputusan itu adalah Nahdlatul Ulama kembali ke Khitoh 1926. Khitah Nahdlatul Ulama adalah tonggak penting dari perjalanan sejarah NU di era pasca generasi pendiri. Sebuah penegasan yang memastikan Nahdlatul Ulama kembali ke jalur diniyah ijtimaiyah, keagamaan dan kemasyarakatan kebangsaan seperti spirit saat didirikannya. Khitah NU adalah ikhtiar memperkuat diri menghadapi kekuasaan tanpa melukai siapapun termasuk penguasa. Karena khitah NU adalah penegasan kembali landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo tahun 1984 itu pula, Gus Dur diamanati memimpin pelaksanaan khitah NU sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam kepengurusan sebelumnya, antara 1979 hingga 1984, Gus Dur adalah Khatib Suriah. Saat Rois Suriahnya adalah sang kakek, Kiai Haji Bisri Syansuri.
Secara perlahan dan pasti, Gus Dur mulai mengejawantahkan garis-garis besar perjuangan NU seperti termaktub dalam Khitah NU, menempatkan ulama sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi, mendudukkan secara benar relasi antara agama dan negara, memastikan NU menyatukan diri dalam perjuangan bangsa, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai sesuatu yang final. Gus Dur juga menata kembali ikhtiar dan arah kegiatan NU dalam melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri. Sejumlah lembaga baru di tubuh Nahdlatul Ulama dibentuk, lembaga perekonomian dan lembaga pengembangan pertanian, lembaga kemaslahatan keluarga, lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, Lakpesdam, dan sejumlah lainnya. Gus Dur menganggap penting anak muda. Baginya, anak muda adalah masa depan. Ia banyak melakukan persemaian, dan tanaman-tanaman itu telah tumbuh subur dan kini telah berbuah lebat, menjadi para gugusan generasi baru, penggerak pemberdayaan dan pencerahan bagi masyarakat luas. Gus Dur pun menjadi penggerak utama kekuatan Nahdlatul Ulama. Di saat bersamaan, Gus Dur menjadi harapan pengayoman bagi warga negara yang ditimpa ketidakadilan negara. Bersama NU, Gus Dur berani berhadapan dengan otoritarianisme dan militerisme penguasa. Ketegangan antara pemerintah dengan Gus Dur dan NU pun tak terelakkan. Penguasa mulai gerah dengan kepemimpinan Gus Dur di NU. Muktamar ke-28 NU di Krapyak, Yogyakarta berhasil digelar nyaris tanpa gangguan, namun tidak dengan Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Jawa Barat di tahun 1994. Penguasa di bawah Presiden Soeharto terang-terangan menghendaki Gus Dur lengser. Namun semakin ditekan, semakin kuat ikatan cinta warga NU pada Gus Dur. Operasi intelijen menurunkan Gus Dur di Muktamar NU di Cipasung berhasil dipukul mundur. Walau terus diganggu melalui berbagai sandi operasi intelijen, Gus Dur terus memimpin NU dan berhasil membawa jamiah ini selamat melewati krisis moneter, krisis ekonomi, berlanjut krisis politik yang berujung dilengserkannya Soeharto dari tampuk presiden oleh gelombang reformasi. Atas berkat rahmat Allah serta keistiqomahan dalam perjuangan, pada sidang umum MPR hasil pemilihan umum 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Dan melalui Muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1999, Gus Dur mengakhiri 3 periode masa hikmahnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan serangkaian capaian kemajuan, pemberdayaan, dan pembaharuan di Nahdlatul Ulama yang tak bisa terbantahkan. Untuk memastikan keberlanjutan NU pasca kepemimpinan Gus Dur, Muktamar Lirboyo memandatkan agar NU secara masif melakukan penataan bangunan kelembagaan, institutional building, agar NU lebih modern secara manajemen dan organisasi di saat arah dan posisinya sudah on the track dan di tengah pusaran peradaban. Tahun 1344 Hijriah tahun ini, Nahdlatul Ulama akan berusia 1 abad. Situasi dan tantangan NU di abad kedua tentu berbeda dengan ketika NU dilahirkan 100 tahun lalu. Bahkan berbeda dengan saat 15 tahun dipimpin Gus Dur. Pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini menghadapi peradaban global multipolar. Kalau dengan pembaharuannya, Gus Dur telah membawa NU dari pinggiran ke tengah-tengah peradaban bangsa Indonesia, saatnya kini Nahdlatul Ulama mampu meneguhkan perannya di kancah peradaban global. Dan kita sambut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf.